Tuhan, silakan duduk, semua sudah duduk. Iya, semua cantik-cantik, ganteng-ganteng hari ini. Apalagi musiknya. Wow, keren hari ini ya. Biasanya puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, renungan firman pada pagi hari ini saya beri judul ingatlah kebaikannya. Ini di bulan November kemarin sudah pernah saya sampaikan, tapi dengan judul yang lain. Ya, saudaraku, Tuhan perintahkan kepada setiap kita untuk kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Kita manusia aja, ya, kita sebagai sesama, ya, kita pasti bisa mengingat kebaikan saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, atau pasangan kita siapapun. Ya, nah, saudaraku, ada pepatah dikatakan kalau tidak kenal maka tidak. Loh, apa kaitannya? Ya, kaitannya apa? Disuruh ingat kebaikan Tuhan, kok dikatakan kalau enggak kenal maka enggak sayang. Saudaraku, orang bisa mengingat kebaikan seseorang, ya toh, itu diawali, didasari dengan apa? Mengenal pribadi itu. Ya, kalau orang itu tidak mengenal, maka dia pasti tidak bisa mengingat kebaikannya, bahkan bukan mengingat, tidak bisa, katakan tidak pernah menerima kebaikannya. Kan begitu ya. Kalau orang kita tidak kenal, mana kita bisa menerima kebaikan orang itu? Enggak kan? Ya toh. Jadi kita harus didasari dengan pengenalan terlebih dahulu. Ya. Nah, saudaraku, saya lanjutkan terus ya. Nah, begitu juga kita sama Tuhan, saudaraku. Ya, kita harus mengenal Tuhan. Nah, mungkin saudara pikir gini, loh aku ini sudah kenal Tuhan. Aku ini loh Kristen itu mulai dari procot ngoek itu wis Kristen. Haleluya, haleluya gitu. Tapi saudara, coba renungkan firman Tuhan renungan nanti ini ya. Ya, apakah benar-benar kita mengenal Tuhan? Apa cuman sekedar tahu? Oh ya, Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Tahu. Ya, ke gereja. Ya, ke gereja karena aku disuruh mama papa, karena aku dipaksa mama papa. Ya toh. KTP ku Kristen, ya nek Natal ya nang gereja. Ya. Apakah cuman sekitar itu aja? Kita mau koreksi hati kita pada pagi hari ini, saudaraku. Ya, jadi mengenal Tuhan terlebih dahulu. Nah, di sini dikatakan kalau saya teliti, saudaraku, mengenal dengan tahu itu berbeda. Ya, mengenal dengan tahu itu berbeda. Kenapa? Kalau tahu, ya, saya tahu presiden kita. Sabar sini, sama saudaraku sing enggak tahu presiden kita. Halo. Halo, siapa yang enggak tahu? Pasti tahu, siapa namanya? Pak Prabowo. Iya, puji Tuhan. Ya, kenal. Halo, kenal. Kenal. Ayo, kenal. Boro-boro ketemu muka aja enggak pernah, kan gitu ya. Ngomong-ngomong yang enggak pernah. Teleponan ya enggak pernah. WhatsAppan ya enggak pernah. Iya toh? Tahu itu presiden kita. Iya toh? Tapi tidak kenal. Cuman sebatas tahu. Nah, mengenal itu pun ada, saya bagi dua kategori, saudaraku. Ya, mengenal secara mengenal biasa atau mengenal secara pribadi. Ya, mengenal biasa itu gini. Saya kenal, katakan mungkin ya, saya kenal, saya ini ilustrasi ya.
Saya coba aja kenal. Oh saya kenal Nuh. Ini di luar dari, karena ini anaknya. Enggak, ini kalau saya kasih contoh. Saya kenal Nuh. Tapi saya tidak tahu secara pribadinya dia. Ya itu cuman kenal ya kenal. Setiap minggu ketemu di gereja, pelayanan bersama-sama, ya memuji Tuhan bersama-sama. Halo. Ya, kenal, tapi tidak mengenal secara pribadi. Dan yang kedua, mengenal secara pribadi. Dan atau katakan kenal biasa, itu mungkin banyak. Ya, tingkatannya tadi sekedar tahu, ya toh terus naik lagi kenal. Kenal, ya toh kenal Pak Silitonga, Ibu Silitonga, Bapak Daniel, Ibu Foni, ya terus Ibu Licu, Ibu Lilis, Ibu Rifai, Ibu Evi, ya semua kenal. Tapi cuman biasa, tahu pribadinya, tahu kemauannya, tahu kesukaannya, enggak. Ya toh. Terus naik lagi tingkatannya mengenal secara pribadi. Saudaraku. Mengenal secara pribadi ini enggak banyak orang. Paling mungkin cuman katakan di dalam hidup kita mungkin cuman 1, 2, 3 orang. Orang tuanya sendiri belum tentu dia mengenal secara pribadi. Kenapa saya bilang ngomong gitu? Padahal dia yang melahirkan, orang tuanya yang melahirkan, yang membesarkan. Tapi dia tidak kenal secara pribadi. Dia tidak tahu apa maksudnya, apa maunya ini papa mamaku ini. Ada banyak kan seperti itu. Ya toh, saudara dalam satu rahim belum tentu dia bisa mengenal secara pribadi. Ya, apalagi nek wis padha gedene ya, wis dewe-dewe, punya keluarga dewe-dewe ndak tahu. Ya, paling cuma 1, 2 orang yang ada. Maksudnya kita bisa mengenal secara pribadi buat kita. Kalau saya dikatakan sahabat ya. Nah di situ kita mengenal secara pribadi, kita bisa curhat, kita bisa menceritakan apa mau kita. Aku punya rencana kayak gini loh ya, aku mau begini, aku punya masalah begini. Nah itu kan tidak semua orang kita bisa ngomong seperti itu. Ya, lah saudaraku, ya. Nah, disinilah yang Tuhan mau. Kita bisa mengenal Tuhan itu secara pribadi. Bukan cuma sekedar kenal biasa, bukan sekedar tahu biasa, tetapi mengenalnya secara pribadi. Ya. Kita buka saudaraku di dalam kitab Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Ya. Sampai ini ya, sampai Tuhan ya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Marilah. Titik. Ya. Katakan, marilah kita. Marilah saudaraku, GAB Pemulihan Imamat Rajani. Ya, mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dikatakan lagi mengenal Tuhan. Sampai di balai ini kata mengenal itu 2 kali. Ya, marilah saudaraku, kita mengenal Tuhan. Ya, mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Jadi dikatakan di sini ada berusaha, ada sungguh-sungguh. Kalau kata berusaha itu berarti aktif. Kita yang mencari. Ya. Ada usaha. Sungguh-sungguh, maksudnya sungguh-sungguh itu apa? Beneran. Serius. Ya, dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, sekarang kita mau koreksi hati kita. Apakah saya ini sudah mengenal Tuhan?
sungguh-sungguh. Atau seperti tadi saya sudah katakan, cuma sekedar tahu, cuma sekedar kenal aja, ya. Nah, kenal dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh itu dikatakan saudaraku itu ada apa ya? Ada cirinya begitu ya. Itu harus kita katakan kita harus ada komunikasi ya. Kita ada ngobrol. Enggak bisa nih cuma seminggu sekali doang. Seminggu sekali ketemu, seminggu sekali ngomong, mari gitu hilang, enggak pernah kontak, enggak pernah apa. Terus seminggu lagi, belum tentu seminggu lagi itu kita akan ngomong lagi. Ya mungkin terus bablas hilang mungkin ya. Ya enggak tahu juga ya. Bisa jadi. Ya. Itu tidak bisa jadi dikatakan mengenal secara pribadi. Karena mengenal pribadi itu perlu kedekatan, kebersamaan, komunikasi terus berkelanjutan. Tidak cuma seminggu sekali, mungkin setahun sekali bahkan lebih parah lagi. Ya, paham saudaraku sampai di sini. Ya, jadi mengenal, mengingat kebaikan Tuhan itu didasari dengan apa? Mengenal Tuhan secara pribadi. Lah, mengenal pribadi, secara pribadi dengan Tuhan itu bagaimana? Kita harus ada kebersamaan dengan Tuhan, ada kedekatan dengan Tuhan, ada komunikasi dengan Tuhan setiap saat. Loh, setiap saat aku nggak iso kerja. Aku ini kerja, ya atau mungkin yang kerja di kantor atau mungkin ibu rumah tangga bekerja di rumah. Aku masuk terus sembayang terus saya suruh baca Alkitab terus. Bukan itu saudaraku. Ya itu memang ada saatnya kita bersaat teduh seperti itu. Tetapi di saat kita sedang melakukan aktivitas kita pun kita bisa connect dengan Tuhan. Bisa ngomong-ngomong dengan Tuhan. Amin. Ya. Lanjut ya. Nah, jadi mengenal Tuhan secara pribadi itu dibutuhkan keintiman, membangun komunikasi, ngobrol untuk kita bisa Tuhan dekat bersama, ya, tidak hanya seminggu sekali atau 1 tahun sekali. Amin. Ya, lanjut. Jadi untuk mengingat kebaikan Tuhan didasari dengan mengenal Tuhan secara pribadi. Sekarang kita masuk yang kedua. Di sini kita mengingat kebaikannya Tuhan. Ya, lah dengan mengenal Tuhan secara pribadi itulah kita dimampukan untuk bisa melihat dan merasakan kebaikannya di dalam segala keadaan atau situasi kehidupan kita. Kalau kita mengenal secara pribadi dekat, ya toh, kita bisa merasakan kasihnya dia, kasihnya atau kebaikannya. Ya toh. Kalau kita dengan sesama, dengan sahabat atau mungkin dengan pasangan kita, kalau kita intim bersama, ya, komunikasi terus, ya toh. Kita tahu apa yang dia mau, apa yang dia enggak suka, ya toh. Lah, setelah itu kita bisa merasakan oh dia ini baik. Ya, kita bisa menerima, kita bisa merasakan kebaikannya. Amin. Ya, sudah praktek saudaraku di rumah. Mungkin dengan pasangan atau dengan pasangan seliweran dong ini. Ada saudaraku, ya. Cuman dengan pasangan tuh cuman seliweran tok. Tidur langsung tidur bleksek. Besok pagi bangun langsung bangun cekekal kerja. Satu nih langsung ke dapur, ngurusi pekerjaan dapur. Ada. Tidak ada komunikasi, hatinya sudah jauh. Ya, bahkan mungkin ada dulu kalau saya masih bekerja di salon itu saya punya langganan itu ya di Sidoarjo itu saya gini teringat ya dia toko obat dia orang kaya ya itu tadi jadi apa namanya tidak saling komunikasi ya neng ngomong ya cuman sebetulnya aja ini gini lah gini berangkat dia ke kantor ke toko obatnya. Nah gitu nanti keluar negeri ya toh
nanti istrinya datang, gantian kamu jaga toko ya, aku sing berangkat ke luar negeri. Nanti gantian lagi, kamu suaminya, kamu jaga toko ya, aku sing berangkat ke luar negeri. Ada loh saudara kayak gitu. Nah itu bahaya, suami istri. Nah itu kan tidak mengenal secara pribadi. Cuman KTP neto suami istri. Ya, nah saudaraku kita bisa merasakan kebaikan ya dari orang-orang terdekat kita kalau kita mengenal secara pribadi. Kita baca kebaikan Tuhan di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12. Mazmur 77 ayat yang ke-12. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan di dalam segala keadaan, situasi yang ada di dalam hidup kita. Ya, kita baca ya, 1, 2, 3. Aku amin. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Sekarang saya tanya, perbuatan Tuhan itu baik apa jahat? Halo, baik apa jahat? Loh, nek Tuhan itu baik, masa doaku masih ada yang belum dijawab, ya. Keadaanku masih ya tidak baik-baik aja. Apakah seperti itu? Halo, saudaraku, Tuhan itu tetap baik. Apapun yang kita alami, apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap baik, tidak bisa digeser. Ya. Nah, sekarang kita baca lagi di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang kedua. Ya, sekarang kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pujilah, hai. Nah, ini dikatakan ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebut saudaraku, hai jiwa Rini. Ya, jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwa Putini. Jangan apa katakan? Lupakan segala kebaikannya. Yes, amin. Ya, makanya Tuhan katakan jangan lupa dengan kebaikannya Tuhan. Kenapa kok Tuhan bilang gini? Ya, kok Tuhan perintahkan kita, Tuhan suruh kita jangan lupakan kebaikanku loh kasarannya kalau kita ngomong secara manusia begini ya. Apakah Tuhan itu ngomong kamu sudah tak tolong loh ya, kamu sudah tak kasih kebaikanku loh ya, inget loh ya. Bukan gitu saudaraku, itu manusia seperti itu. Tapi Tuhan tidak. Ya. Maksud Tuhan untuk kita disuruh mengingat kebaikan Tuhan, ya, selalu itu ada tujuannya dan itu untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingannya Tuhan. Terus Tuhan sombong, aku loh yang nolong kamu. Enggak. Itu kepentingannya kembali untuk kita. Saudaraku. Saya kasih manfaat dari kita mengingat kebaikan Tuhan itu. Yang pertama saudaraku, ya, manfaatnya apa? Kita bisa mendapat kekuatan. Amin. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita ini bisa mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Kenapa kok gitu? Di saat kita mengalami keadaan kita yang kurang enak, kurang nyaman, enggak tahu itu sakit, enggak tahu itu masalah keluarga, enggak tahu itu masalah ekonomi, enggak tahu itu masalah apapun lah namanya. Ya, mereknya. Ya. Kalau kita ingat Tuhan, contohnya aja, kalau tahun kemarin Tuhan tolong kok. Saya percaya hari ini Tuhan tolong. Besok Tuhan tolong, selamanya Tuhan tolong. Bahwa kasihnya itu cukup buat aku.
Tuhan tidak membiarkan aku. Amin. Itu loh. Kita nih ingat kebaikan Tuhan itu kita mendapat kekuatan di dalam kita menghadapi tantangan hidup ini. Nih kita tidak mengingat kebaikan Tuhan, maka kita nggak akan tahan. Kita akan lari dari Tuhan. Ya. Jadi yang pertama kita mendapat kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini kalau kita mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita tidak mudah tawar hati, kecewa, putus asa. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan. Ya. Jangan kuciwa, jangan putus asa. Ya. Kita bisa bersyukur. Ya, kalau di bulan November kemarin kalau kita tidak mengingat kebaikan Tuhan, maka kita tidak bisa bersyukur. Kita kerjaannya cuma apa? Bisanya nuntut. Ya. Tapi puji Tuhan, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kita tidak mudah tawar hati, kita mendapat kekuatan. Kita bisa tegar. Kalau Tuhan pasti menyertai aku, Tuhan pasti membela aku. Amin. Nah, saudaraku, ya. Jadi manfaat di dalam kita mengingat kebaikan Tuhan itu kita mendapat kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini. Terus yang kedua, kita tidak mudah tawar hati, kecewa atau putus asa. Kita bisa bersyukur, ya, sebab ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan tidak ada pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Amin. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, kita lanjut. Kalau hari ini kita memperingati hari Natal, itu hari kelahiran Tuhan Yesus, ya, itu hari kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, nanti setelah kelahiran Tuhan Yesus, kalau secara naturalnya Tuhan Yesus semakin besar, ya, bukan berarti sekarang ini Tuhan Yesus masih bayi, saudaraku. Tidak, dia sudah raja di atas segala raja, dia di sorga, dia bertahta, dia memerintah. Tapi ini kita memperingati ulang tahun gitu loh ya. Ya, dia sudah datang ke dunia. Dia meninggalkan sorga yang mulia. Ya, itu kebaikan Tuhan yang kita tidak bisa lupakan. Yang terutama dan yang terpenting. Dia sampai mati di atas kayu salib. Nanti bulan April kita akan memperingati Jumat Agung, Paskah kebangkitan. Ya, pengorbanannya yang luar biasa, kasihnya yang begitu luar biasa. Enggak ada tandingannya saudaraku. Enggak ada tandingannya. Ya, mau orang sebaik apapun di bumi ini, enggak ada yang sempurna kebaikannya seperti Tuhan. Kebaikan Tuhan itu sempurna. Kalau kebaikan manusia itu bersyarat, saudaraku. Tahu bersyarat. Kalau kamu baik sama aku, ya aku baik sama kamu. Itu bersyarat, saudaraku. Tapi kalau Tuhan itu enggak. Ya, Tuhan itu sempurna kebaikannya, kasihnya itu. Sampai rela mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Ya. Saudaraku, mari kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Ya. Kita yang sudah rusak dan binasa oleh dosa dan dikembalikan oleh kasihnya, pengorbanannya untuk kita dijadikan serupa dengannya, diangkat menjadi anak, menjadi mempelainya Tuhan untuk menjadi ahli waris. Ya, dan dijadikan kita kawan sekerja Allah. Ya, untuk diajak kerja sama. Itu luar biasa loh kita diangkat. Ya. Siapakah kita sih? Kita ini orang jahat. Kita ini orang berdosa, sing harusnya dihukum mati. Ya,
Sejak kita jatuh di dalam dosa, sejak manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa itu turun terus. Tapi karena kebaikannya, karena kasihnya, dia rela turun ke dunia, menebus saudara dan saya, menyelamatkan. Ya, bahkan kita diangkat menjadi anaknya, menjadi mempelainya. Itu luar biasa loh saudaraku. Ya, satu kehormatan yang luar biasa, yang sungguh mulia. Ya, untuk kita dijadikan ahli warisnya dia. Kita dijadikan kawan sekerja Allah. Saudara dan saya ini kawan sekerja Allah. Kemarin kalau Bapak Robert singgung ya, kita bukan hamba, kita ini kawan sekerja Allah. Artinya apa? Saya renungkan kawan sekerja Allah itu berarti apa? Setara. Tahu setara tuh? Apa setara? Apa setara? Sejajar. Ya, dipercayai. Wow, luar biasa saudaraku. Saudara aja kalau saudara bekerja di satu perusahaan, saudara dikasih kepercayaan, ya, katakan untuk apapun pekerjaan apapun dipercayai, itu luar biasa. Bukan, oh aku pinter kok, ya selayaknya aku dapat ini. Masih saudara pinter, nih saudara nggak dipercaya ya paling jadi karyawan biasa. Pernah nggak saudara ngalami seperti itu? Ya toh. Kalau dipercayai berarti itu sungguh pilihan, pengangkatan yang luar biasa. Amin. Mari saudara, kita mau menghargai, kita mau mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, ini ayat emas, ya, ayat yang sering kali kita dengar, tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan sekali lagi, supaya kita ini supaya kita ini sadar, ya. Karena apa? Orang kebiasaan, secara rutinitas, ya sudah biasa lah ya Tuhan itu baik ya baik lah, pancene baik ya. Itu. Ya. Tetapi kita boleh mengingat, sungguh-sungguh itu sampai merasuk, direnungkan, merasuk di dalam hati kita. Amin. Kita baca satu sama-sama. Oh, kok satu Korintus. Nah. Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena sehingga supaya tidak melainkan. Amin. Amin saudaraku. Percaya? Puji Tuhan. Ya, saya ulangi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yaitu Yesus yang tunggal itu. Supaya setiap orang percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan tidak. Yang seharusnya kita binasa, masuk api neraka, ya kita enggak jadi diselamatkan. Amin. Tidak binasa, melainkan, jaminan. Melainkan, katakan, beroleh hidup yang kekal. Ada jaminan. Itu jaminan saudaraku. Yang bisa menjamin hidup kita ini cuma Tuhan. Manusia nggak bisa menjamin. Suami istri pun nggak bisa menjamin kok. Ada batasnya, ada kadaluarsanya. Tapi Tuhan yang kita sembah itu loh. Dia itu yang katakan menjamin hidup kita itu sempurna. Dari kita lahir procot sampai kita nanti tutup mata. Kita menghadap Tuhan. Ya. Maka itu dari saudara itu kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Ya, selalu ingatlah kebaikan Tuhan. Ya, supaya kita boleh memperoleh kekuatan, supaya
iman kita, hidup kita, kekristenan kita ini enggak getas, enggak gampang patah. Ya, titik-titik ngambul, titik-titik gondok, titik-titik kecewa. Wes gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejoan. Nah, sing rugi itu bukan Tuhan, kita sendiri sing rugi. Ya, kita sendiri yang rugi, bukan Tuhan. Ya, kalau saya kemarin katakan kawan sekerja Allah itu tadi bukan berarti Tuhan itu tidak bisa melakukan segala perkara. No. Saya menciptakan alam semesta semuanya sebelum kita lahir Tuhan ciptakan semuanya. Bisa Tuhan. Dengan mudahnya. Tidak perlu bantuan saudara dan saya. Tapi dikatakan di dalam kitab ada Korintus ya, salah itu. Di dalam Korintus itu dijadikan kita ini dijadikan kawan sekerja Allah. Dijak kerja sama. Diangkat kita menjadi setara dengan Tuhan. Kita ini dihargai. Amin. Ayo saudaraku. Ya. Kalau kita senggan manusia aja, kita bisa dikatakan kalau bahasa Indonesianya apa? Balas budi. Kalau kita dengan saudara, dengan orang tua, dengan teman, sahabat, kalau kita sudah menerima kebaikannya, kita pasti membalas. Ya. Orang sehat pasti begitu ya. Tapi ada orang yang enggak balas kebaikan sesama, ada juga. Itu ya. Malah mengecewakan, ada juga. Ya. Tapi kalau kita tahu, ya kita bisa katakan apa tadi? Membalas kebaikannya. Dengan apa? Namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Balas budi. Nah orang Cina bilang apa? Halo Bu Lilis. Halo. Apa namanya? Kalau kita membalas kebaikan sesama kita namanya apa? Kalau kita tidak membalas kebaikan manusia yang kita terima apa namanya? Hah? Boceng li. Nah, pinter ya. Kalau saya bilang itu orang ndak duwe utel. Ndak tahu saudara nek madani apa ndak tahu. Nek juluki apa ndak tahu. Ya, sudah menerima kebaikan, bahkan mungkin tidak balas, bahkan lebih menyakitkan, mengecewakan. Ya, namanya kalau orang Cina bilang bocengli. Ya, nah saya bilang orang duwe udel, buntu. Halo, melek semua ya. Ya, saudaraku, mari kita membalas kebaikan Tuhan. Lah, sekarang masuk kita yang ketiga, ya. Di sini dikatakan maka balasan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan itu apa? Kita disuruh membalas kebaikan Tuhan. Setelah kita mengingat kebaikan Tuhan, didasari dengan pengenalan akan Tuhan secara pribadi, ya toh, mengenal Tuhan secara benar, kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga kita apa? Membalas kebaikan Tuhan. Nah sekarang membalas kebaikan Tuhan itu dengan gimana? Ya apa carane? Halo, ya apa Pak? Amin, puji Tuhan. Melakukan perintah Tuhan, iya. Itu anunya ya, ekspresinya ya. Kita membalas kebaikan Tuhan dengan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya undang untuk WL Musik untuk mempersiapkan diri. Renungan saya tidak lama. Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah tetapi sehingga ayat yang atas ya. Ayat atas belum. Ayat 1.
Nah ini ayat 1, sorry tadi salah. Bukan yang kedua, ayat yang ke-1. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi aku menasihatkan kamu supaya sebagai yang dan dikatakan, ayo saudaraku, kita mempersembahkan tubuh hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan, jangan dipersembahkan kepada pinter. Jangan dipersembahkan dengan apa? Kepada dosa. Jadi kita persembahkan hidup kita ini, tubuh kita ini kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dan ekspresinya saudaraku. Apa? Dengan kita apa? Melakukan firman Tuhan. Ya, seutuhnya hidup kita dipersembahkan sepenuhnya, seutuhnya, enggak separuh-separuh. Jadi enggak tak persembahkan Tuhan separuh. Nek Minggu tak persembahkan Tuhan. Oh nek Senin sampai Sabtu tak persembahkan ambil iblis. Aku hidup bisa foya-foya. Ya, bisa hidup sakarepku dewe. Enggak gitu ya. Sepenuhnya. Seterusnya, selama hayat masih dikandung badan, selama kita hidup, kita persembahkan kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi pesan Natal pada pagi hari ini, saya tidak perpanjangkan saudaraku, ya. Katakan, ingatlah akan kebaikan Tuhan selalu, senantiasa. Enggak cuma nek mood baru ingat, nek gak mood gak ingat. Enggak. Ingatlah akan kebaikan Tuhan itu selalu di dalam keadaan apapun. Ya, karena kebaikan Tuhan itu sempurna. Amin. Dengan didasari pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Ya. Dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan balaslah kebaikan Tuhan. Dengan mempersembahkan hidup sepenuhnya, seutuhnya. Untuk menuruti perintah-perintahnya. Dan melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hatinya. Amin. Puji Tuhan, adalah renungan pada pagi hari ini, pesan Natal buat kita. Ya, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu sempurna. Selalu, senantiasa ingatlah kebaikan Tuhan. Dengan didasari apa? Kita mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan kenal Tuhan itu cuman ecek-ecek. Jangan kenal Tuhan itu cuman ya begitu aja. Tapi kenal lebih dalam lagi. Dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Itu kebalaslah kebaikan Tuhan. Dengan kita mempersembahkan hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita ini dipersembahkan kepada Tuhan, bukan dipersembahkan kepada iblis. Sepenuhnya juga. Amin. Kita akan pujikan.
memulihkan hidup kami, Engkau mengangkat kami. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Hidupku di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segala
kebaikan-Mu sudah nyata di dalam hidup kami. Tuhan, kebaikan-Mu itu yang membuat kami kuat Tuhan. Untuk kami boleh menghadapi hari esok Tuhan. Kami tidak sendiri, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, dengan kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah perayaan Natal kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah melawat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan cuaca yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah amat sangat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami penuh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih. Tiada kata lain Tuhan. Kami hanya bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita, kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Semua persoalan, tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan ada bersama kami dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau kami akan berpisah sebentar, ya Tuhan kembali kami anak-anak-Mu pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami percaya seperti Tuhan sudah menyertai kami sampai di tempat ini dengan selamat sejahtera. Begitu juga pulang anak-anak-Mu pulang. Mereka semuanya selamat sejahtera sampai di rumah mereka semuanya. Pertemukan kami minggu besok Tuhan. Kembali kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk acara selanjutnya Tuhan, untuk pertunjukan Tuhan dari anak-anak-Mu GAP Pemulihan Imamat Rajani. Engkau juga tetap memimpin, Engkau tetap memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu,
Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan anugerahnya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan, Tuhan, kalau anak-anakmu juga akan menabur. Tuhan Yesus, kami mau menabur dengan sukacita. Kami percaya Tuhan, kami menabur, kami pasti menuai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati taburan kami anak-anakmu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.